mudah-mudahan ya, karena situasinya masih seperti ini, tapi kita tetap semangat sekolah minggu ya. Pagi-pagi anak-anak semua bangun, ingat hari ini hari Minggu, semangat mau sekolah minggu. Nah, untuk nomor kanan kita lihat fotonya aja loh. Iya. Yuk kita lihat ya. Kita lihat. Mazmur 86 ayat 7. Pada hari ketiga-ku aku berseru padamu, sebab engkau menjadi aku. Mazmur 86 ayat 7. Pada hari kesengsaraanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Mazmur 86 ayat 7. Pada hari kesengsaraanku aku berseru padamu, sebab engkau menjawab aku. Mazmur 86 ayat 7. Pada hari kesengsaraanku aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawabku. Anak-anak semua, anak-anak yang hebat. Kalau saya senang melihat anak-anak masih tetap setia. Iya, betul. Masih tetap setia, ayat hafalan. Iya, betul. Gak gampang loh itu. Iya. Tapi kalau percaya Tuhan juga pasti lihat tuh anak-anaknya rajin. Iya, pasti senang. Terus terima kasih juga buat papa, mama, Naina, Yeye, oma, opa semua yang menemani anak-anak semua sampai anak-anak tetap rajin sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih. Yuk kita mau nyanyi. Iya, semangat nih. Kita mau nyapa anak-anak semua juga. Kita mau nyanyi lagu Halo Halo, Hello Hello, Olah Olah. Apa kabar anak-anak semua? Kita aja semuanya bangkit berdiri ya. Halo 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 hello olah olah. Apa kabarmu? Halo 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 hello olah olah. Apa kabarmu? Semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kita nyanyi sekali lagi ya. Halo halo hello hello. Halo halo hello hello olah olah. Apa kabarmu? Halo halo hello hello olah olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Sekali lagi, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Yeay. Anak-anak senang ya. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita, menyertai kita. Berjalan dimanapun, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Anak-anak, mau saya ajak anak-anak tetap berdiri ya. Kita mau nyanyi Jalan Serta Yesus. Nah, anak-anak juga pakai gerakan, ngikutin Rose ya. Iya, siap. Dimulai dari tangan kanan kita ada. Oh iya. Bagaimana ya kita nyanyi lagu ini ya?
dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Dibukakan, ditutupkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Silakan anak-anak untuk duduk kembali. Ya, sekarang kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya. Sebelum ini kita akan berdoa dulu supaya anak-anak mau kita akan mempersiapkan hati kita ya. Oh iya, jangan lupa ya, Alkitabnya juga disiapin dulu ya. Iya, untuk nanti akan malam. Ya, untuk yang kalian bawa Alkitabnya juga disimpan di dekat anak-anak ya. Yuk, Pastor Erna mengajak anak-anak semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang sudah memimpin kami, menyertai kami. Tuhan Yesus adalah gembala kami yang baik. Tuhan Yesus, sebentar anak-anak akan mendengar firman Tuhan, melihat drama firman Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberikan kepada anak-anak hikmat supaya anak-anak juga boleh mengerti firman Tuhan yang dilihat pada pagi hari ini. Dan kami mau berdoa biar anak-anak boleh menjadi pelaku-pelaku firman, anak-anak boleh mencintai Tuhan di dalam kehidupannya, berani melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan terus menyertai kehidupan anak-anak sampai kapanpun. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu, kami mengucap syukur. Amin. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Maka Allah mengutus Musa untuk membebaskan umat Israel. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Tetapi hati Firaun berkeras, tidak mau mendengarkan keduanya. Dia menolak membiarkan bangsa Israel pergi. Maka berkatalah Allah, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang tongkat di tanganmu. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulnya kepada air yang di sungai Nil, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga air di sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan seluruh tanah Mesir ada darah. Tuanku Firaun, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi, tapi jika engkau tidak membiarkan mereka pergi, maka aku akan mulai seluruh daerahmu dengan kata. Kata-kata itu akan naik menjadi engkau, akan naik menjadi seluruh rakyatmu dan seluruh pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya aku dijauhkan dari semua kata itu, dan juga semua rakyatku dijauhkan daripada kata itu. Maka aku akan membebaskan engkau pergi dari negeri ini. Baik, Tuanku Firaun. Tetapi ketika Firaun melihat telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka berdua. Harun mengangkat tongkatnya dan memukulnya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hingga pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Tuanku Firaun, beginilah firman Tuhan, jika engkau tidak membiarkan bangsaku pergi, maka aku akan menurunkan lalat pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak lalat pikat ke istana Firaun dan seluruh tanah Mesir. Lalu berkatalah Firaun, Baiklah,
aku akan membebaskan kamu dan bangsamu untuk pergi dari negeri ini. Lalu lalat pikat itu dijauhkannya dari Firaun, seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali itu pun Firaun tetap berkeras hati dan ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Tuanku Firaun, beginilah firman Tuhan. Jika engkau masih menolak dan menahan umatku, maka seluruh ternak yang ada di padang akan terkena tulah Tuhan. Ternak-ternakmu akan terkena penyakit sampar yang sangat dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati. Tetapi ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah segala gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan meledakkan guru dan hujan es dan api pun menyambar ke bumi dan manusia sampai binatang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya di seluruh tanah Mesir. Hanya tempat kediaman orang Israel tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhanmu yang benar, maka aku akan membiarkan engkau pergi. Tidak usah tinggal lebih lama lagi di sini. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, maka berkeras hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu membawa belalang. Datanglah belalang meliputi tanah Mesir, memakan habis segala tumbuhan-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang sangat banyak. Aku telah berdosa terhadap alam. Ampunilah aku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun, dan mereka berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut Teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, lalu datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Firaun tidak mau membiarkan orang Israel pergi, maka berkatalah Musa, Tuanku Firaun, beginilah firman Tuhan. Pada waktu malam hari, aku akan pergi tengah-tengah Mesir, dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Begitu pula dengan anak sulung hewan, supaya kau tahu bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Hai tua-tua Israel, ambillah kambing domba untuk umat kalian, dan sembelihlah anak domba Paskah. Dan kalian harus mengambil seikat hisop dan mencelupkan seikat hisop itu ke dalam darah yang berada di dalam pasu. Dan kalian harus menyapu darah itu di atas ambang pintu dan di kedua tiang pintu rumah kalian. Dan kalian tidak boleh pergi keluar dari rumah kalian hingga pagi datang. Dan Tuhan akan menjalani Mesir
dan akan menurunkan tulah kepada bangsa Mesir. Tetapi jika ia melihat bahwa di atas ambang pintu dan di kedua tiang pintu tersebut terdapat darah, maka ia akan melewatinya dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah kalian. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahta sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan tangis yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama pegawainya, dan semua orang Mesir dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Hei Musa dan Harun, pergilah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun seluruh orang Israel. Pergi dan beribadahlah kepada Tuhan seperti yang telah engkau katakan. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain, kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing, domba, dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun, dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Anak-anak, melalui firman Tuhan tadi itu yang diambil dari Keluaran 7 sampai 11, kita melihat bagaimana luar biasanya Tuhan. Begitu hebatnya Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi di luar kendalinya Tuhan. Luar biasa sekali. Firaun yang menjadi raja pun tidak bisa memakai kehebatannya untuk melawan Tuhan. Semuanya itu yang dia lakukan tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Dia tidak bisa dipermainkan oleh manusia. Dan hanya Tuhan satu-satunya yang harus diandalkan, yang harus kita sembah, yang harus kita tinggikan. Dialah adalah gembala kita. Nah, anak-anak, Allah Israel adalah Allah kita juga. Iya, betul. Dia adalah Allah kita, Allah yang layak kita sembah. Anak-anak, jangan pernah mengandalkan kepintaran kalian, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Sama seperti Firaun tadi, dia mengandalkan kekuatannya untuk melawan Tuhan, tetapi tidak bisa. Dia sombong. Jangan pernah menjadi seperti Firaun, sombong. Tuhan tidak suka. Nah, anak-anak, jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya, kita tidak boleh sombong. Dan jangan pernah ada Allah lain di hadapan anak-anak selain Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya yang harus anak-anak sembah. Seperti ayat hafalan yang akan kita hafal hari ini. Yuk, anak-anak, kita mau menghafal ayat hafalan dari Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Aku Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kita ulangi sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 2 sampai 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Wah, anak-anak nanti jangan lupa anak-anak membuat video ayat hafalan dikirimkan. Ya. Lasa Emma tunggu dan lasa-lasa lainnya juga ya. Sebelum mengakhiri, kita akan menyanyikan satu lagu ya. Tuhan adalah gembala kita. Hanya Tuhan yang kita ikuti, kita taati. Gembala yang baik ku turut, tidak pernah aku ditinggal.
jaga ya. karena supaya kita terhindar dari virus COVID ya, virus COVID-19. Kita semua dalam keadaan sehat. Dan satu lagi kita harus rajin-rajin cuci tangan. Pakai sabun ya, jangan itu loh, harus tetap jaga jarak. Menghindari kerumunan orang banyak juga ya. Keluar hanya untuk hal-hal yang penting saja. Keluar rumah ya. Sampai di sini, selamat hari Minggu.